Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anakku semuanya, terutama kelas 7 siswa baru SMP Negeri 1 Magetan tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Asna Eniraya. Saya guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Magetan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi MPLS tentang wawasan Wiyata Mandala. Sebelum saya lebih jauh melangkah pada materi, saya akan menyampaikan juga beberapa aturan atau harapan yang saya inginkan selama materi ini nanti akan saya sampaikan. Yang pertama, tolong kalian semua perhatikan baik-baik materi ini. Yang kedua, tatkala nanti mungkin kalian ingin menanyakan sesuatu yang berkaitan dengan materi ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Berikutnya, tidak ada salahnya sebelum kita memulai materi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridho dan berkah dari Tuhan. Berdoa, mulai. Selesai. Masuk pada materi kita kali ini tentang wawasan Wiyata Mandala. Saya yakin kalian semua sudah sering mendengar istilah ini, dan mungkin juga beberapa di antara kalian masih belum paham sepenuhnya apa sih itu wawasan Wiyata Mandala. Dari etimologi, wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata, yaitu wawasan, wiyata, dan mandala. Wawasan di sini berarti suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap sesuatu hakikat. Wiyata adalah pendidikan, sedangkan mandala adalah tempat atau lingkungan. Sehingga bisa dikatakan bahwa sekolah itu adalah wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini ya seharusnya sekolah itu tidak hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu. Sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat atau bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. Berikutnya, sekolah juga harus bisa menjadi sebuah institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik, di mana bimbingan ini lebih dari sekedar pengajaran. Karena saya yakin sekali, setiap kali mendengar kata sekolah, konsep yang ada di benak kalian adalah sebuah ruang kelas di mana di dalamnya ada guru yang berdiri di depan menjelaskan pada kalian, kemudian kalian sebagai murid duduk manis di meja kalian. Iya kan? Nah, kita ubah sekarang konsep itu nggak salah, memang iya, betul. Tapi selain pembelajaran yang demikian, ya, ada juga yang harus kita yang bisa kita pelajari dari sekolah. Jadi tidak hanya sekedar belajar ilmu pengetahuan materi IPA, matematika, atau mata pelajaran yang lain, tapi pelajaran hidup banyak bisa kita dapatkan dari lingkungan sekolah. Kemudian harus mampu menjadi lembaga yang memberikan pelayanan yang adil dan merata, ya, dalam hal mentransfer ilmu pengetahuan, mentransfer pengalaman,
tanpa membedakan dari segi manapun, baik itu segi intelektual yang dimiliki oleh siswanya dan juga dari segi ekonomi ataupun dari mungkin perbedaan fisik yang dimiliki oleh siswa. Sekolah juga harus mampu menjadi lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama sekolah maksudnya. Jadi di dalam lingkup sekolah kita harus mampu bersosialisasi dengan baik itu kemampuan kinestik, kemampuan seni, dan kemampuan-kemampuan lainnya juga harus diperhatikan secara seimbang. Sekolah juga harus mampu menjadi lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi maksud saya. Jadi harus ada peningkatan kemampuan intelektual itu sendiri, kemudian emosional maupun kemampuan-kemampuan yang lain. Sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok dan lain-lain. Ini yang perlu saya tekankan ya anak-anak, bahwasanya kemampuan emosional, kemampuan sosial itu harus senantiasa kita asah, apalagi di dunia pendidikan. Terkadang kita tuh suka lupa dengan siapa kita berbicara, karena mungkin faktor kebiasaan. Kalian memandang siapa yang saya ajak bicara, mungkin kalian melihat ini kan Pak Bun, maaf sekali maaf. Ini kan hanya penjaga malam. Akhirnya kalian lupa memanggil beliau ini hanya dengan kata kamu. Saya rasa itu kurang pas ya anak-anak ya. Kata kamu itu bisa digunakan hanya untuk yang sepantar dengan kita, dengan orang yang lebih tua, apalagi yang kita hormati. Jangan sekali-kali gunakan kata kamu, walaupun dalam bahasa Indonesia tidak ada unggah-ungguh berbahasa, tapi etika berbahasa, nilai rasa berbahasa itu ada. Jadi kata yang sederhana kan, ya, kata kamu. Ganti saja dengan menyebut nama, misalnya Bu Asna, Pak B, Pak A dan lain sebagainya. Itu lebih santun. Kemudian selanjutnya, sekolah juga harus mampu menjadi wahana atau tempat untuk mengembangkan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah, bersahabat, cinta tanah air, cinta lingkungan, suka membantu, ya. Ini ada beberapa di antara kalian yang punya kebiasaan usil. Kadang usil kalian ini agak melampaui batas sehingga cenderung membuli. Padahal membuli itu efeknya nggak bagus jauh ke depan. Jadi kalau kalian tuh nggak mau disakiti, ya jangan nyakiti. Kalau kalian nggak mau dicubit, ya jangan nyubit. Kalau kalian nggak mau dibully, jangan bully. Ya, jadi anggaplah teman kalian, pahami teman kalian tuh seperti kalian memahami diri sendiri. Nggak ada di antara kalian, saya yakin, yang punya keinginan aku pengen dibully, aku pengen disakiti. Sama teman kalian juga demikian. Ayo saling mengasihi, saling mencintai, ya, sesama teman, ya, dengan semua yang ada di lingkungan sekolah. Sekolah pun menjadi wahana untuk mendewasakan diri.
Karena dunia ini berubah begitu cepat. Ya. Yang paling mendasar adalah kalian harus belajar secara mandiri. Kalian harus belajar mandiri. Kalau di rumah terbiasa bermanja dengan bunda, dengan ayah, dengan kakak yang punya kakak misalnya, ayo, kalian ini sudah tambah besar, kalian sudah melewati masa anak-anak, kalian sekarang masuk ke masa remaja, ya, tanggung jawab kalian lebih besar. Contoh sederhana, tatkala kalian sekolah, apalagi dengan kondisi seperti ini belajar dari rumah, kalian harus aktif melihat tugas dari guru yang mungkin disampaikan lewat Google Classroom, Padlet, ya. Di sana ada tugas. Saat kalian menerima tugas, tidak perlu kalian tunda terlalu lama. Nanti terbengkalai. Begitu mendapat tugas, cepat kerjakan. Walaupun mungkin guru memberikan tenggang waktu yang lumayan panjang. Jangan suka mengolor-olor pekerjaan atau menunda-nunda pekerjaan apapun itu. Ya. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Jadilah pribadi yang mandiri. Apalagi kemudian ada juga yang begini misalnya. Menyampaikan ke kakak, menyampaikan ke orang tua. Ini ada tugas dari guru, tolong kerjakan. Memang Bapak Ibu guru nggak ada yang tahu apa yang kalian lakukan di rumah. Tapi jangan sampai kalian menyesal karena hal itu. Ya. Sekarang kalian harus belajar mandiri, belajar lebih bertanggung jawab lagi. Nah, kalian harus ketahui juga bahwa lingkungan sekolah ini juga adalah bagian dari masyarakat belajar. Kita punya lingkungan. Ya, di sebelah ada sekolah lain, di depan ada rumah-rumah warga. Ayo tumbuhkan rasa toleransi. Kali kita saling belajar, kita saling menghormati, kita saling menghargai. Nah, bagaimana sih proses seorang siswa untuk bisa memiliki wawasan wiyata mandala? Yang pertama, itu kita harus mengetahui dulu. Apa yang harus kita ketahui? Yang jelas yang harus kita ketahui pertama adalah apa yang terlihat oleh mata kita. Ya. Apa yang terlihat? Oh, kalian tuh harus tahu. Di SMP Negeri 1 Magetan itu ada apa saja. Misalnya ada ruang guru, ada perpustakaan, ada aula, ada ruang kelas yang begitu banyaknya. Karena memang di sini setiap jenjang kelas 7 itu ada sekitar 11 kelas. Kelas demikian juga dengan kelas 8 dan kelas 9. Mungkin sekitar 31 kelas yang ada di sini. Ya. Kalian harus tahu semuanya. Harus kenal, mengetahui dulu. Oh iya, di sana itu letak ruang kepala sekolah. Oh di sana tuh letak ruang TU. Di sana letak ruang perpustakaan. Oh di sana letak ruang kelas saya. Dan seterusnya. Nanti kalau kita sudah mengetahui, kita harus mengenal. Misalnya kalau kita sudah mengetahui letak ruang perpustakaan itu di sana, letak kantin di sana, kita harus mengenal. Mengenalnya bagaimana? Oh, di dalam perpustakaan itu ada buku-buku, ada kumpulan banyak buku. Nah, apalagi untuk SMP 1 Magetan ini insya Allah sebentar lagi sudah full perpustakaan online ya. Jadi akan lebih mudah kalian mengaksesnya. Buku-buku juga banyak yang dimiliki, yang dikoleksi oleh SMP 1 Magetan. Kalian juga harus mengenal di dalamnya itu ada buku apa saja. Kemudian di saat-saat kalian longgar, ada waktu, pergilah ke perpustakaan itu untuk membaca, biar wawasan kalian terbuka lebar. Demikian juga dengan mungkin kantin. Kalian juga harus mengenalnya. Kalian sudah tahu letak kantin di mana, ya kan? Jadi nanti ya ini masih
kita masih proses belajar di rumah, belajar dari rumah. Nanti kalau sudah kita normal kembali proses pembelajaran, kalian datang ke sekolah, kalian kalian mencari-cari dulu biar tahu di mana letak-letak masing-masing ruang ya. Terus kemudian kalau sudah kalian ketahui, kalian kenali. Oh di perpustakaan, oh di ruang guru, oh di kantin. Yang di kantin itu dijual apa saja, harganya berapa, bagaimana dan lain sebagainya juga harus kalian kenal. Nanti setelah kalian kenal itu semua, kalian harus mencintai. Mencintainya seperti apa? Menjaga. Ya. Menjaga kebersihannya, menjaga kerapiannya, termasuk lingkungan kita yang alhamdulillah sekali sekarang sudah semakin segar, semakin hijau ya. Jagalah mereka. Kalau melihat sampah jangan nunggu perintah, ambil dan biasakan membuang sampah pada tempatnya. Dari mencintai ini kita merasa memiliki juga nanti akhirnya akan muncul rasa tanggung jawab. Selain dari yang kita kenal, yang kita ketahui, yang kita cintai dari wujud fisik benda mati, kita juga harus mengenal, ya, mengetahui, mengenal dan mencintai lingkungan hidupnya. Maksud saya guru-gurunya, karyawannya, ya, sehingga ada ikatan batin yang tumbuh di antara kita. Kalian harus mengenal guru yang satu dengan yang lain, sehingga kalian bisa menempatkan diri harus bersikap seperti apa terhadap beliau-beliau ini. Karena setiap guru pun mempunyai keunikan masing-masing, tidak sama, nah. Ya. Dari semua yang saya sampaikan di depan tadi, kita dapat menyimpulkan tentang peran siswa yang telah memiliki wawasan Yata Mandala. Yang pertama, peran dia terhadap sekolah itu harus menjaga kebersihan, tidak merusak, patuh dan tertib. Ya. Kemudian yang kedua, peran terhadap kepala sekolah dan guru. Yang pertama, dia harus hormat, patuh, taat, bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, kemudian harus bertegur sapa dengan hormat, baik itu pada guru maupun karyawan, dengan sopan, santun, ya, dan menganggap guru di sekolah itu sebagai orang tua kedua. Yang ketiga, peran siswa terhadap sesama teman harus saling menjaga, terutama menjaga perasaan di sini. Saling membantu jika kesulitan, saling mengingatkan jika melakukan kesalahan, tidak mengejek dan tidak menyakiti hati sesama teman. Selanjutnya terhadap kegiatan, kalau tadi yang pertama terhadap sekolah, sekarang terhadap kegiatan sekolah. Siswa itu harus mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah, termasuk kegiatan ekstrakurikuler. Bagaimana caranya? Harus mengikuti kegiatan dengan sepenuh hati, menjalankan tugas dengan baik, bersikap ramah, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik serta benar sesuai peruntukannya, harus tepat penggunaannya, dan berkata jujur, disiplin, bersikap sabar serta memupuk rasa persaudaraan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Jikalau ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.